Bismillah kacapiwitan auduetan fardu Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Nun Gusti Nu Maha Suci Gusti Nu Maha Kagungan karsa sagalaning harsa simkuring sareng rengerengan incuputo adam hawa nyuhunkeun salamet nugrah mulia kalatu manusia datuh syafaat wali mukmin bi barakatil Qur'an al-Fatihah. Bismillah. Kukus kaluhur kanu mayungan kahandap kanu ngamparan kagilir kanu ngapi kaluhur kasang rumuhun kahandap kasang batara kabatara naga raja kabatari naga umpi batara pangraksa jagat batari panghuri bumi ampun paralun bul kukus nyambuang kawang-awang seri bantaya sumangga anu tapasa jroning mana sawang-sawangan mugi huripku nabi waras ku kersaning Allah. Amit sun ka pangeran bagus daka anu bisa nyucuruk laut mempai sagara ngurus bumi ngapung awang-awang ka pangeran mancur putih anu linggih dina bun-bunan kaula sejang hiras saya hatur wangi sangu bakti sapurulukaneun mugi kasari kabakti katada katarima pangabakti teu abdi sareat alit anu dibaktikeun ageng anu disuhunkeun singetna ka ibu karama ka ibu anu tengandung karama anu tengayuga ka ibu Hawa karama Adam ka Gusti ka wali ka Allah ka Rasulullah ka dulur kaulana 4 kali 5 pancar ka dulur kaulana genep ka 7 pancar kan ini para jibatin ka aki para jibatin anu bisa ngarupakeun ngarekakeun anu bisa nimbang kana kasalahan kura indah agungnya paralun jembar pangampura paralun ahum rahayu kersani Gusti rahayu sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Tampes. Mugia rahayu sagung dumadi. Salam damai seluruh alam. Alhamdulillah teman-teman, kita berjumpa lagi dan hatur nuhun pisan. Cep punta. Ada salahnya. Bukan punta dong. Ama tapi memang karena satu energi dan kemarin saya lama bareng sama Punta, jadi kepanggil Punta. Ketika panggil kemarin bersama Punta, saya nyebutnya Tama. Jadi kemarin sebelum kita ngomong bahas apa nih bahasanya teman-teman, saya sedikit bercerita kemarin. Saya setelah perjalanan 14 tahun muncak jalur munggah galuh, saya datang kembali ke Curug Cilewangi untuk mandi, lalu ke Negara Padang untuk mengikrarkan diri. Dengan bagaimana pertama kali saya bertemu dengan Putri Geluh Parwati yang mengaku istri saya dari kehidupan yang masa lalu, mengikrarkan bahwa sejatinya saya sudah menyelesaikan apa yang sudah diamanahkan, dimandatkan atau dituduhkan, ditunjukkan dan sudah dijalani semuanya ketika saya ke sana ya, ke Negara Padang. Ikrar bisa sebut pelepasan, mungkin bisa, ataupun mungkin bisa sebut tempat estafet bisa. Yang pasti semoga setelah saya kembali ke Negara Padang dan mengikrarkan diri dengan Putri Geluh Parwati di Keraton Ajar Padang di sana, tidak ada lagi masyarakat, subscriber atau siapapun itu yang menyangka saya kawin dengan jin. Saya kawin dengan kuntilanak. Waduh, itu sangat luar biasa, lucu sekali. Tapi itu tidak akan dibahas karena saya akan bahas hal ini adalah Tapi pada harus oh mangga ai basa harita cenakan aya nu nyebat ai laguna basa harita. Basa harita tuh harita kan teh diisukeun cenah nikah sareng jin. Pertanyaanna lebena ti mana eta? Lebena ti mana mas kawinna kumaha? Sekarang mun urang kawin jeung jin nya, urang kawin jeung jin sapat temona kumaha? Pan pusplos kacabak atuh. Eta bener. Malahan aya nu aneh kacabak. Aya nu ngakak ieu. Gimana kumaha cenah? Nya teu aya atuh da kawin jeung jin. Bener. Padahal udah saya jelaskan berkali-kali bahwa dia yang mengaku energinya suami di masa lalu, jutaan tahun lalu masuk ke energi badan saya. Pengakuan dia, saya tidak ada pengakuan sama sekali. Gitu. Luar biasa itu, ya. Nah ini Tama udah lama nggak ketemu. Ini kebetulan juga bukan kebetulan ya, karena saya tidak percaya dengan kebetulan.
semuanya terjadi atas kehendak yang maha kuasa, alam semesta dan frekuensi yang saling terkaitan. Detik ini, jam ini, waktu ini, tempatnya di mana itu sudah ditentukan. Gitu. Nah, kenapa tiba-tiba ada tama lalu dibuka dengan raja, pengukus dan ada dupa? Gitu. Karena kita akan membahas suatu hal teman-teman yang di dalam ajaran Sunda. Yang akan kita bahas ini adalah sebuah hal yang sakral, keramat, suci. Hati-hati, ketika kita bicara keramat bukan berarti jurig, liwa, dedemit. Bukan. Karamat itu berakar dari kata karomah aslinya. Hanya lidah Sunda jadi karamat. Karamat sapaat, karamat. Dari tempat suci, tempat dapat berkah, sebutnya tempat keramat. Karena film, tempat keramat dari tempat mistis gitu. Apa yang akan kita bahas? Pajajaran Anyar. Tentunya sebelum yang kita bahas ini, ampun peralunya punya, nyatamnya. Saya mohon maaf ke semuanya, para sesepuh, pemimpin padepokan, ahli sejarah, budayawan, siapapun yang menyaksikan konten ini. Apapun yang kita sampaikan, kita obrolkan, kita diskusikan, ini hanya untuk referensi berpikir. Kalau ada baiknya silahkan ambil, kalau ada salahnya mohon dimaafkan, dikoreksi. Dan jangan ditelan mentah-mentah. Ini hanya sebatas obrolan diskusi yang dimana kalau bisa membuat menjadi pembuka wawasan, bahan berpikir, maka walhamdulillah wasyukurillah, hatur nuhun pisan. Tapi kalau sampai di sini, apalagi pas tadi Tama bakar dupa udah nggak suka, jangan ditonton, pindah aja nonton channel siap. Itu lebih enak kayaknya, lebih mudah dicerna ya. Gitu. Nah, kita akan membahas soal Pajajaran Anyar. Aduh, berat sekali. Pokoknya tiap ada Tama pasti pembahasan mau berat ya, Tama-Tama. Duh. Padahal saya juga sebenarnya tidak ada setai kukunya pemahaman dari Tama. Ada beberapa pengetahuan yang ada di Tama saya tidak punya, malah lebih banyak saya berguru ke Tama. Enggak, salah Tama. Dari coba belajar bahasa raja, doa kukus kesundaan, sajak, pantun. Sebenarnya tanpa kita sadari atau teman-teman ini saya buka aja ya, karena saya semua orang adalah guru, semua orang adalah murid, dan saya menganggap ketika saya mendapatkan pengetahuan baru, maka saya orang yang menyampaikannya adalah guru. Dari Tama adalah guru saya juga. Tekitu. Ini satu tanda guru yang benar-benar guru. Dia tidak mau digurukan, dia selalu memposisikan di bawah. Tidak ada pengakuan, luar biasa. Umurnya muda, bukan muda karena umur. Pengetahuan yang dewasa. Sok sih ya, kurang. Ai cerita. Apa? Bukur teh cenah. Tama nah cenah muka teh anom wae cenah. Muda wae gitu. Kabeh teh diwalar, heueuh. Kusabab abdi mah da ngadoa ka Gusti teh da hayang sing dengorakeun wae tuluy ngarah nincak dina salahna. Ditarimakeun dimakan ada budakeun tah gitu abi mah. Oke, berarti mulai sekarang saya harus minta doa, ya Allah tetaplah saya menjadi 17 tahun. Itu akil balik ya. Bener. Mulai kesalahan mau dihukum. Ya eta. KPI bertindakan. Iya, luar biasa bener. Jadi kumaha ieu Tam? Apa nih? Gimana? Kenapa tiba-tiba berpikir untuk ayo ngobrol soal Pajajaran Anyar? Tama gitu. Kemarin-kemarin itu kan sempat melakukan perjalanan lah, kita sebutnya perjalanan gitu kan. Dalam salah satu perjalanan Tama, Tama menemukan ada salah satu pantun Bogor, Bogor Sunda. Jadi kalau dalam khasana Sunda, pantun itu berisi hazanah kesejarahan gitu. Jadi bukan kalau pantun dalam Melayu kan pantun itu untayan puisi gitu. Puisi, betul. Kalau di Sunda itu lebih ke kesejarahan, spiritual dan lain-lain. Nah, ketika Tama mencoba mencari gitu dalam pantun-pantun Sunda Bogor, ternyata ada yang membahas tentang Pajajaran Anyar nih. Ketika itu Tama menemukan satu kalimat yang langsung nyentuh gitu, langsung deg gitu kan HTT. Di mana kalimat tersebut itu berbunyilah gitu kita sebutnya mangedegna Pajajaran Anyar lain wanda kerajaan tapi wanda karaharjaan. Lain wanda karatuan tapi wanda karahayuan. Inyana disebut Pajajaran Anyar, atau kurang lebih translate-nya berdirinya Pajajaran Anyar bukan dalam bidang kerajaan tapi dalam bidang keraharjaan, kesejahteraan gitu. Bukan dalam bidang keratuan tapi dalam bidang
kerahayuan gitu, keselamatan, kebaikan dan lain-lain gitu. Itu salah satu kenapa Tama ingin membahas perihal Pajajaran Anyar ini bersama Areja gitu. Waduh, kan. Padahal ilmu saya tidak tetek kukunya, saya juga tidak tahu banyak soal Pajajaran Anyar ya. Tapi memang ini kan hanya sekedar memberikan hasil olah pikir ya, ya. Benar salahnya mah itu mah relatif gitu ya. Karena saya juga pernah membahas teman-teman soal Pajajaran Anyar dan mendengar pantunnya, oh ternyata pantun yang disampaikan oleh Tama itu bukan pantun almarhum Bang Sapri, cakep bahasa kalian bukan. Pantun itu ternyata ada yang Anis Jati Sunda itu yang ininya. Isinya sepaham dengan apa yang saya kemarin jabarkan soal Pajajaran Anyar Tam. Gitu. Tapi tadi ada kalimat-kalimat yang wanda gitu ya. Luar biasa, mungkin ini juga menjadi inspirasi bagi Marvel Studio. Ada Wanda Fiction gitu kan. Iya. Malah tadi kan ada kerajaan Wanda. Saya berpikir wah Wakanda, oh bukan ternyata gitu. Tapi itu benar, ternyata saya juga setuju dengan pupus tersebut atau pantun tersebut. Bahwa yang namanya Pajajaran Anyar itu bukan berbentuk kekerajaan, tapi keterahajaan, artinya kesejahteraan. Gitu, bukan berbentuk keratuan atau kepemimpinan yang absolut mutlak, tapi keselamatan yang merata kepada seluruh umat manusia. Umat manusia loh ya, bukan cuma negara Indonesia. Gitu. Dengan isi itu setuju tak? Alas apa pertanyaan yang selanjutnya? Kita tunggu aja dari Tama apa pertanyaannya ya, yang ngalir saya jawab. Nah, di beberapa pantun juga itu Tama menemukan salah satu apa ya? Jadi ada si juru pantunnya itu mendeskripsikan bahwasanya di masa mendatang akan banyak ada orang-orang cenah cepantuna gitu. Rada iya ngomong bahasa Indonesia mah cenah. Kagok. Sudah lah. Tugas nu ngedit. Urang oge nu ngedit anjir. Kalau ngetek sok. Loba jasa teka harti sabab dihartikeun anu teu ngarti tapi harayang disebut loba pangarti. Dalam menuju ke Pajajaran Anyar teh banyak jasa itu dalam bahasa Banten itu artinya pisan. Jadi banyak banget orang-orang yang tidak mengerti tapi ingin disebut pengerti. Pajarkeun cenah maranehanana menangkeun tulak Pajajaran atau memegang kunci. Iya, memegang kunci Pajajaran, Rusiah Pajajaran atau rahasia Pajajaran dan lain-lain. Dalam perjalanan proses Pajajaran Anyar itu kita akan melewati fase hal tadi. Nah, hal tadi gitu. Apakah itu benar? Kalau pengetahuan AA gitu. Nah, pengetahuan versi saya. Saya bilang benar. Kenapa? Karena saya melihat dan mengalami hal tersebut. Apa tadi yang isi pantunnya? Yaitu banyak orang yang tidak paham, tidak mengerti, tapi ingin dianggap mengerti. Bahkan ingin disebut dia yang memiliki tongkat estafet pemerintahan Pajajaran. Saya pemegang kuncinya, saya akan mendirikan ini. Bahkan ada yang benar-benar mengakui saya Satrio Piningit. Wow, gitu. Tapi ada juga beberapa orang yang banyak DM ke saya. Kang, ayo udah saatnya kita bergabung. Kita gebiarkan, kita buka Pajajaran Anyar, sudah saatnya. Dan akang yang bisa membukanya. Membuka naon sekurang Sunda amplifier. Eta mah segenna nya deui. Eta mah sigana Sunda wafer. Sunda wafer. Aya kamari Sunda Nusantara. Sunda Nusantara eta. Aduh, karunyanya. Eta teh amun cek sepuh abi mah cenah eta teh anu kebobodo ku rasana. Nah, anu ngagulung kalapa monyet ya. Monyet ngagulung kalapa. Atawa ngabujur bangkong. Nah, eta. Apa saeutik koslet otakna gitu. Tamun seka eta tos kalaman ayeuna pisan. Nah, kenapa saya bisa bilang gitu? Karena saya sudah ngalamin banyak ada yang datang ngirim muridnya Waduh, 2 orang. Saya berusaha bilang bahwa enggak, saya bukan siapa-siapa, saya nggak tahu apa-apa. Guru nelpon, sudah kamu jangan pura-pura, saya tahu kamu siapa. Kamunya siapa? Siapa kamu? Saya siapa? Gitu. Saya cuma seorang YouTuber yang hanya memperantara kata-kata. Jangan banyak bohong. Udah, ayo kita bergabung. Sini datang ke Padepokan. Waduh. Padahal saya di Jakarta. Harusnya kan ke Jakartaan, bukan Padepokan. Harusnya kan gitu. Nah, itu memang pantun itu terjadi sekarang. Sehingga banyak orang yang salah arah, salah mengartikan bahwa Pajajaran menjadi kerajaan. Akhirnya banyak Sunda Empire, Keraton Agung Sejagat dan lain sebagainya. Bahkan sekarang lagi rame di daerah petilasan Majapahit.
banyak kan sekarang saya DM sekarang ke saya, Kang, tanda huruf Jawa bertuliskan Arab, gimana? Huruf Jawa bertuliskan Arab. Mataraman berarti ya. Mataraman. Yang kemarin ada di punggung, sekarang udah ada di dada saya. Gitu. Mari Raja kita bernya ketemu. itu teh. Aku mah itu teh. Oh, mau kalah bisa. Saya belum ketemu dengan orangnya soalnya. Jadi ketika saya baca aja kayak, wah, karena saya nggak ngerti kan. Kalau saya ngasih tahu saya nggak paham, bahaya. Nya nya. Kan katanya kasihlah kepada yang ahli. Dah harus. Tunggu kehancuran kalau yang tidak ahli berbicara. Nah, itu isi pantun. Orang yang tidak tahu, tidak mengerti, ingin dimengerti, ingin dianggap dia tahu. Sehingga apa yang dia sampaikan membuat orang semakin tersesat jauh. Tah eta. Sekarang lagi ngalamin zaman itu, Tang. Aya deui hiji deui. Apa tuh? Tina hiji pantun anu judul lakon eta Ronggeng 7 Kalasirna netelakeun atau menjelaskan gitu bahwasana mangadegna pajajaran anyar teh pas menuju pajajaran anyar teh atau bangkitnya keraharjaan atau kesuburan dan eta teh aya di fase ieu jagat teh moal suwung ti hama jeung panyakit. Hama jeung panyakit eta teh jeunan jelema-jelema. Dan sekarang kita tengah mengalami hal sedemikian. Ya, kita sudah ini maaf kalau nonton pihak pemerintah. Saya tidak kontak pemerintah, tapi ketika sudah 2 kali jarang mudik, jarang pulang bersama dengan orang tua, corona tetap ada, orang tua kita belum tentu ada. Banyak yang curhat ke saya, Tam. Tahun yang pertama dia nggak datang nggak apa-apa. Tahun kedua dia pas mau datang dilarang lagi dan orang tuanya meninggal. Banyak kejadian seperti itu. Gitu. Lalu mengatasnamakan bahwa keamanan wabah, padahal sudah jelas ini wabah diciptakan tapi disembunyikan gitu. Ya nggak apa-apa kalau sekarang saya omongan saya nanti dipotong, bisa dipotong, diupload macam nanti dikasuskan, ya silakan. Wayahna berarti sudah saatnya, karena Karuhun sang yang rumuhun sudah bilang apa yang benar sampaikanlah, walaupun urusannya adalah hukuman, cacian, makian, ataupun ibaratnya kematian, kasarnya gitu. Tapi setidaknya ketika kau meninggal, kau menyampaikan atau kau memberikan kesadaran pembuka bagi semua manusia-manusia yang tertidur. Bukan tertidur matanya, tapi tertidur daya pikir dan hatinya. Yang matanya sebelah. Kalau di timur tengah sana dilambangkan Dajjal. Amun di dieu mah efek rumah kaca. Efek rumah kaca. Wah, enak. Jeng lagu rahim ibu mantap. efek rumah kaca soalnya nih. Iya. Itu sudah sekarang wabah ini gitu. Dan ini kedepannya bagaimana berbicara tentang pajajaran anyar dan dipupuh di pantun. Kalau di sekarang sudah selaras, saluyu kalau kata orang Sunda. Kedepannya seperti apa? Ikuti saja pantun kelanjutannya, ikuti saja Jongko Joyoboyo selanjutnya, ikuti saja Uga Wangsit Siliwangi selanjutnya. Tidak akan jauh beda dengan apa yang terjadi di masa depan nanti, entah tahunnya 2025 atau 2030. Maka mari kita mempersiapkan diri. Sudah semakin dekat waktunya, sudah semakin mepet saatnya gitu. Tidak akan bisa tidak maukan, tidak akan bisa diingin-inginkan. Maka mari kita mapag pajajaran anyar. Tah, urang mah bagian mapag dina harti sayaga jiwa jeung raga nyatana eling jeung waspada. Gitu. Waspada permana tinggal eta teh amun ceuk Sundana mah gitu. Mapag teh kalau bahasa Indonesia apa sih artinya? Mengiringi mapag gitu. Mapag, mengiringi kan Matak aya papag panganten. Papag panganten. Mengiringi pengantin gitu. Tapi mengiringi bukan sekedar mengiringi kan? Ya, menjaga, mengaping jaring. Iya. Siapa tahu kita mau nikah ke anak Pak Haji Soleh, karena kita nggak giring, nggak aping. Jadi solih. Bahaya kan? Salah kondangan. Kalau pas kondangan dilihat pengantin wanita lebih cantik, ya nggak apa-apa. Kalau pas dapatnya nenek, rugi. Ini maaf ya. Ini maaf nih, kami bercanda teman-teman. Karena emang Sunda suka bercanda kan? Suka bercanda. Supaya tidak semakin stres. Supaya teman-teman tidak koslet pikiran dan frekuensinya. Bahaya itu. Orang yang terlampau serius akhirnya dia menganggap segala satu serius. Nantinya bikin lagi saya Panglima The Hell 17. Saya. Wah, itu terus serius, jangan diseriuskan karena segala sesuatu yang dijabarkan oleh para karuhun, baik naskah, prasasti itu ada arti, ada makna.
Silip siloka sampir taeta. Mantap gitu. Silip siloka sampir Sasmita simbol. Widih. Atau salah satu namanya bahasa nakaruhun lah. Amun cek urang mah nya siga semiotika gitu. semiotika. Silip artinya kalau bahasa Indonesia apa, Tam? Eta teh tacan kirang terang gitu masalah. Silip itu bukan yang di sini kan, kalau habis lahiran suka ada tuh silip. Siluet. Siluet. Tapi mah tengalaman Singkayo ya. Tengalaman hamil. Oh iya, kan belum melihat wanita yang melahirkan atau belum melihat istri yang pernah melahirkan, ada bekas jejak gitu. Wah, abi mah pernah gitu. Iya. Pami istri mah tacan gitu. Iya. Saya doakan semoga nanti segera lagi menikah ya. Amin. Iya, dan siap-siaplah ketika kamu menikah, apa pemahamanmu, apa pengertianmu akan diuji sesungguhnya ketika menikah. Aya ieu teh aya paribahasana di karuhun mah. Itu karuhun teh ku pinter-pinter karuhun teh sok ngasilokakeun hiji bahasa atau disebutna mah naon ya ungkara bahasa cenah atau ungkapan yang sudah menjadi kalimat gitu nya. Cenah anu namina 3 sapamulu 2 sakarupa hiji eta keneh. Artinya jadi ketika orang menikah teh fasena teh aya di fase 2 sakarupa manunggal eta teh gitu. Jadi makna saling menghidupi, saling mengayomi eta teh harus diciptakan dalam untuk mewujudkan filosofi 2 sakarupana eta. 2 sakarupa. Hiji eta keneh nya geus eta tunggal gitu. Urang teh maneh teh urang gitu. Tah eta gitu. Akur. Setuju. 2 sakarupa. Karena sesungguhnya Adam dan Hawa bukanlah 2 sosok. Hurufnya 1, hanya 2 wujud. Ketika kalau Adam hanya menginginkan Hawa menjadi miliknya, maka cukup Hawa menjadi tulang rusuknya saja. Tidak mungkin Adam meminta pada Tuhan, jadikan teman hidupku. Untuk apa? Untuk saling mengerti, saling mengisi, saling memahami, gitu. Nah, maka ketika ada 2 orang yang saling mencintai, yang mereka saling mengisi, sama-sama memperbaiki dan menjadi lebih baik daripada sebelumnya, dan menganggap dirinya bukanlah yang lain, tapi dirinya, pasangannya adalah dia yang lain, manunggal satu dan lainnya. Kalau sekolah bahasa masnya salah kita pakaiannya awewe teh pakaian lelaki gitu. Jadi laki-laki dan perempuan, istri dan suami adalah bagaikan pakaian yang lengkap, celana dan bajunya. Kita kalau pakai celana doang mainnya masa Superman. Superman itu udah malu sekarang kan. Di dalam sekarang celananya. Benar. Gitu. Jadi tidak ada yang disebutkan bahwa jodoh yang sejati itu harus sama persis, bukan. Sama simbolnya dengan tangan 5. Gitu. Ini kenapa dikasih kosong? Saling mengisi. Gitu. Ada orang tua bilang dulu, jodoh itu mirip. Jodoh itu cerminan. Apakah wajah pacarnya Tama persis seperti Tama mukanya? Dah sieun atuh. Mana ngai Tama bukan gondrong panjang aya susuan gitu. Tama jeung Tami. Tama jeung Tami bukan, tapi yang disebut cerminan itu kita bercermin. Ketika kita bercermin, kanan kita di kiri. Artinya, kalau sifat sabar kita yang kita miliki di pasangan akan ada sifat tidak sabar. Sifat kita penuh pengertian di pasangan akan penuh keraguan-raguan. Kebalikan dari kita. Itu disebut cerminan, bukan cerminan itu sama, bukan. Sama itu disamakan dalam proses pernikahan. Kalau bahasa Arab mah samawa, sakinah, mawaddah warahmah. Samawa. Itu padahal aslinya bukan samawa dulu, sakinah dulu. Yang dicari apa? Ketenangan. Gimana kita mau mawaddah warahmah kalau kita nggak tenang? Tenangkan dulu hatimu, tenangkan dulu hati pasanganmu, baru bisa menikah. Nah, itu namanya warohmah. Mawadah, ada rasa cinta dan kasih sayang, mawadah. Nah, kalau udah mawadah, warohmah, berkah. Ya kan, malam pertama berkah, nikmat. Nyentuh jadi pahala, cenah sek ustad mah, tutupna jadi sama kayak gitu. Aduh. Nah, yang harusnya dijaga itu bukan semoga samawa ya, bukan semoga samawa, tapi harusnya adalah semoga samawa langgeng salamina selamanya. Karena kalau samawa, ketika kita menikah itu udah samawa, udah dapat berkah, udah saling kasih sayang, udah saling tenang. Kalau nggak tenang nggak mungkin bisa menikah. Benar. Padung dengan gitunya. Tadi dijadikan puisi adat, atau panganamakan sajak abis, nah, itu ngambek gitu.
Padung dengan Apa ini ya? ya ada di sini nggak ada tapi ada di luar sana. Jadi ada pacarnya minta dituliskan saja. Bisa dibuatkan puisi. Siga naon gitu. Ada gitu. Akhirnya Apa si sang kekasih memberikan puisi yang diposting di Instagram supaya sang kekasihnya senang. Ada kayak gitu. Tapi tidak apa-apa, itu perjuangan. Sebagaimana Adam yang rela memakan buah khuldi Benar. untuk bisa bersama dengan Hawa. Bukan untuk dipisahkan, bersama dengan Hawa. Karena kalau hanya Hawa turun ke bumi, Adam dengan siapa? Supaya sama-sama turun ke bumi, Adam rela makan buah khuldi. Sama seperti seseorang laki-laki tadi yang rela menulis puisi dan sajak diposting di Instagram gitu, agar terus bersama. Walaupun pas ke bumi dipisahkan, tapi disatukan kembali. Gitu, itu hakikatnya. Dan itu pun sama. Ada hakikat pajajaran anyar dalam diri suami istri. Kumaha ta? Mensejajarkan posisi antara suami dan istri, hak dan kewajiban. Ketika suami sudah mengerti haknya apa, kewajibannya apa, istri pun begitu, maka akan sejajar. Tidak ada yang namanya superior laki-laki. Saya pemimpin rumah tangga, kamu harus gini. Tidak. Istri adalah rekan bagi suami. Suami pun rekan bagi istri. Jadi jangan jadikan istrimu sebagai luapan nafsu, sebagai budak nafsu, ataupun sebagai pembantu. Pembantu dalam artian Patriarki banyak nu kita disebutna itu teh. patriarki. Kalau nitah-nitah. Nah, absolutnya tidak, tapi didiskusikan apapun karena sejajar aslinya. Gitu. Matak aya sesebatan cenah cek orang Sunda mah cing sarendek, cing saigel, sababot, sapihanean, rempuk cukung sauyunan cenah ngarah dia. kaca jadi saleuwi, ngarah kadal jadi salogak. Eta merenya maksudna teh. Betul. Ngarah sajajar eta teh. Ngalah sejajar itu. Pajajaran dalam diri kita masing-masing. Nya. Jadi kalau bicara pajajaran luas dan dalam, bukan hanya mendirikan kerajaan. Ya kita berumah tangga itu pun mendirikan kerajaan. Bahtera rumah tangga. Tuh geuning kabuka geuning Ya. mah ka dieu mah. Harus sejajar dulu. Ya, Tapi prosesnya itu menyamakan, mensejajarkan dengan istri. Perjalanan yang sangat luar biasa panjang. Itulah kenapa tadi saya bilang kalau kamu sudah menikah, pemahaman, pengertian akan diuji oleh istrimu. Kalau seorang Arab mah ayat, istrimu, anakmu adalah ujian bagimu. Nah ini Akang, berbicara seperti ini bukan menasihati kamu, menasihati diri sendiri. Khususnya gitu, karena Akang sudah mengalami hal itu. Makanya bisa, karena segala sesuatu Akang tidak pernah bisa menyampaikan apapun kalau belum mengalami. Bener, Diambil. eta. Oleh nu paling berharga mah carita. Tatapakan karuhun urang mah. Itulah perjalanannya. Jadi sapanganuan, saigelan. Gimana caranya? Simple. Karuhun baheula mah ngan hiji kalimat dua kata. Kumaha cenah? Repok. Oh, repok. Kumaha? Lain repok. Lain siga teh. Rep teh jempe. Oh, ai pok. Pok teh ngomong. Oh. Jadi kalau misalnya ada istri lagi, kamu jangan jangan. Oh, Kamu harus diem. Jadi ketika istri ngomel, kamu diam dengerin. Rep jempe. Istri sudah beres, kamu ngomong bla 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 bla. Kamu ngomong istri pergi. Enggak gitu. Nah, jadi harus saling giliran. Kalau panas lawan panas jadi kebakaran. Boleh pikiran panas, hati tetap adem. Waduh. Jadi tetap memberikan kepada istri untuk kesempatan menjawab, menjelaskan pemikiran pemahamannya. Sehingga terjadi pajajaran tadi. Kan selama ini banyak yang bilang bahwa istri harus diam, suami yang berbicara memimpin. Bukan. Patriarki eta mah. Patriarki lagi. Oh, iya benar. Jadi makna dari pajajaran anyar itu bukan dalam segi kerajaan aja gitu kan. Bukan, luas. Tapi ke semua aspek Semua kehidupan. aspek kehidupan. Bahkan rumah tangga. Halus. Gitu. Kabuka gitu kan. Asli abi mah da nembe terang gitu. Asli abi mah da sakaterang abi mah nya pajajaran anyar teh nya ngadeg deui hiji ratu anu disebut Ratu Adil eta teh cok uga mah. Cok uga. Nah, terus datang budak angon cenah. Nah, eta anu bakal mapagna teh cenah. Aduh cenah teh. Jadi meangan teh kamari teh geuningan kabuka ternyata pajajaran anyar itu sendiri Ya. masuk dalam ke segala Segala konsep. aspek konsep matakan sekot baheula mah tong nyawang kanu anggang. Nya nuju Ya. kanu jauh. Nuju kanu jauh. Leres eta. Ta kaji dina sakujur diri tilu sosap rambut yang sosap dampal aya naon jeung aya saha kunaon disebut Ratu Adil. Nya. Ratu teh naon? Ratu teh pemimpin.
Ratu itu pemimpin. Adil ya keadilan. Ketika bisa pemimpin, jangan berbicara langsung yang besar-besar. Sejatinya setiap manusia adalah pemimpin. Khalifah fil art eta teh. Khalifah fil art. Awal katakan Diki Khalifah fil art bukan sana. Gitu. Jadi kita pun pemimpin bagi diri sendiri. Sebelum kita memimpin istri kita, pimpin dulu diri kita sendiri. Tata salira muncak Tata salira, adillah kepada pandanganmu, adillah kepada pemikiranmu, adillah kepada ucapanmu, kepada perbuatanmu. Baru kamu bisa adil kepada istrimu dan lain sebagainya. Walaupun manusia tidak pernah bisa berlaku adil. Tidak bisa berarti. Tidak bisa. Mata kulah nyalakan pemerintah mun adil teh. Betul jauh. Karena keadilan manusia berbeda dengan keadilan Tuhan. Tapi tong yang abi pro ka pemerintah. Salah we. Paralun ieu mah. Gitu. Nah, soal bocah angon. Bocah angon kalau bilang bocah angon itu adalah kita semua ini. Bagaimana bocah? Bocah itu kan anak muda yang dia penuh kenakalan, banyak ketidaktahuan, kesalahan, kebodohan. Abi pisan we eta gitu. Juga gitu. Sama. Kamu ya kan dia harus so tahu yang ngomong gitu. Nah, angon itu mengembala. Sifat tadi kekanak-kanakan, pengen dipuji, pengen diangon, dikembalakan oleh siapa? Oleh kita sendiri. Jadi orang teh udah bisa ngangon diri orang sorangan gitu maksudnya teh. Bocah angon. Lain ngangon kerbau. Bukan. Gitu. Dan jangan menunggu ada bocah angon jadi satria peningit menolong kita. Ya bocah angon satria peningit atau adil kita juga. Selamatkan dulu diri kita sendiri. Akhirnya kita kerjasama semuanya, satria peningit, bocah angon kecil atau ratu adil kecil, nanti mengikuti ratu adil yang besar. Iya teh lu yuk sarang Khalifah fil art teh gening saluyu sarang ajaran ti saluyu dengan teh Arab teh. Yang disebut ajaran import sama, tidak ada bedanya. Cuman hanya beda penyampaian, beda bahasa. Dan juga beda penerimaan manusia yang mengerti dengan akalnya. Kalau segala sesuatu dibedakan, maka akan jadi beda selamanya. Aduh. Seru itu. Iya, tapi luar biasa ya, ternyata kameranya memorinya juga sudah mati nih. Dan ini juga udah terlalu banyak 30 menit nih, karena kalau dibahas bakal banyak perbab-bab nih. Tadi mungkin nanti bisa jadi kita belajar podcast kayaknya, Pak. Nah, ini kita tutup dulu sekarang. Kita sambung lagi nanti, mungkin nanti insya Allah nanti ada rencana bukan podcast ya, biar lebih panjang. Tadi dibuka dengan raja. Ditutup pun dengan raja. Mangga Pangerta Raden Tama. Balung bungung agung rahayu ruminjing manjing wa lagri. Balung bungung agung rahayu ruminjing manjing wa lagri. Braica ang bray narawangan wangi diri sanu bari gorejat saring kang ringkang rancage hate waking ngembatkeun jalan naratan katampian gesan mandi ka leuwih sifat tahunan leuwih nu ngaruncang diri-diri anu sakiwari rek murung tuju ngaliwat ka pajajaran bongan hayang pulang anting padung dengan jeung usikna pangan cikan hung ahung paralun bilih kula nengger jalur carita pasalia beja bisi gantar kakaitan bisi tali purhitan nempuh rucuk nyarang juga pangyinglarkeun pangmusnahkeun lastari anu dipamri paralun
Hong singkari punah lemah punah langit banyu kapunah banyak kapunuh punika raja pamunah paragi munah sagala munah lemah katut imah munah kayu katut watu munah cai katut diri munah raga rejeng banda ahung cag sembet dieu sampurasun. Oke. Teman-teman, sampai ketemu lagi di channel saya di konten yang selanjutnya. Tetap jaga hati, jaga pikir, jaga rasa, dan jangan takut. Saya Reza Rahasia Tama, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai seluruh alam.